aku semua dengan kehendak Allah dan saya selalu bersyukur atas semua kehendak. Istilahnya untuk apa minta maaf, kecuali kalau memang bersengaja janjinya jam 10 perdatangnya terjadi jam 10. Kalau tidak, jadi artinya apa? Kadang-kadang kita tanpa disengaja, banyak kita masih Awan. Kalau Anda tidak ada niat apa-apa ya, kalau semuanya lagu saya guling-guling karena tidak sesuai dengan yang tertulis, sama dengan saya tidak bisa menerima ketemuan. Jadi di sini harus dikepul kita kenapa tidak bosan-bosan ada mengatakan tatih. Kalau tidak, istilah saya kita jangan di tempat, sedangkan waktu tidak pernah berhenti. Ini apa maksud Allah itu bukannya sesuatu saya tidak. Tapi kalau melihat apa namanya datang dari malam ada yang dari kampung, terus ada yang dari Purworejo, tentunya ada di sekitar Jogja. Terus sekarang tamu-tamu yang dari Semarang, dan yang kedua adalah dari Jakarta. Dan yang semula kadang-kadang jumlahnya sekian, tapi ternyata selalu membengkak. Saya sudah pemakaman ingin ini yakin saja Allah yang mengatur. Iya tak? Untuk apa kita heboh? Tinggal jalan. Sehingga apa yang terjadi itu nanti akan mendapatkan manfaat. Di selama ini istilahnya banyak pelajaran-pelajaran yang saya peroleh setelah kita merencanakan terjadinya. Ada yang merasa bahwa begitu ke sini rasanya itu kan yang disebut surga makwa. Nah, apa surga makwa? Surga yang penuh kenikmatan. Jadi Anda berhasil datang di sini melihat begini lalu merasa nikmat, sebenarnya itu surga. Cuma istilahnya masih ada surga yang lebih yang abadi itu nanti di akhirat. Tapi surga di dunia itu sudah diberikan. Makanya pada satu saat istilahnya bertakutlah bahwa apa namanya ada surga yang tidak ada apa-apanya, tidak pernah terdengar, tidak pernah terlihat, tidak pernah. Jadi istilahnya tidak ada apa-apanya. Dalam hati saya menerima itu sebagai orang yang masuk surga yang inilah yang disebut sudah mati sebelum. Ini juga harus dicapai karena apa? Itu juga ada perintahnya. Oleh karena itu saya beberapa lama misalnya sudah hampir 2 tahun saya membentuk kelompok yang disebut kelompok Khataman. Maaf sampai sekarang belum kelihatan bahwa di antara kawan-kawan itu ada yang sudah merasa tertarik pada satu ayat dia hayati dan lain sebagainya. Karena apa? Misalnya ayat Al-Kursi itu setiap hurufnya dijaga oleh 80.000 malaikat. Setiap hurufnya. Dan ini berlaku begitu kita katakanlah ingin memahami, ingin belajar atau mendapatkan ilmu yang disebut boleh menempuh apa saja, tapi yang harus dijalankan adalah dibaca berulang-ulang. Begitu Anda berniat untuk menghayati itu, maka ada 3 makhluk yang sudah siap membantu. Kalau Anda dirasa juga ingin begini itu lebih ke arah nafsu, maka yang membantu itu adalah syaitan. Cepat, hebat. Kalau tidak, setan istilahnya mundur. Bisa apa? Tadi ada K. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
Sudah lagi baca insya Allah. Semua yang tanpa insya Allah bagi saya berlaku tidak akan tepat waktu. Yang adalah Mas Henry. Mas Henry itu sudah menyatakan insya Allah saya terlambat karena subuh mengisi kajian. Tapi pada datangnya tepat waktu. Insya Allah. Tidak betul anggapan ini kan pengalaman dia kan pelajaran bagi kita. Jadi dari pelajaran kita yang harusnya kita selalu bertambah, karena setiap saat pasti ada pelajaran. Demikiannya adalah la ilaha illallah. Di kalimat ini kalau belanya dipanjang-panjang, hanya kalau secara syariat 6 sampai 14 katakan maka orang yang membaca ini apa? Dihadiahi dan 4.000 dosa besarnya diampuni. Sampai ada sahabat yang bertanya, dia tidak punya dosa besar ya Rasulullah, itu bisa dihadiahkan kepada orang tuamu. Dan kalau orang tuanya juga tidak punya dosa besar, hadiahkan kepada tetangga. Jadi artinya apa? Kalau Anda betul-betul beriman, mesti tetangga itu dapat memanfaatkan, dapat apa namanya? Itu yang disebut tambah usia kepada cara saja, tapi tidak tahu bagaimana caranya. Tapi setelah itu dengan secara bahasa ternyata ada perlengkapan. Kalau sudah la ketemu dengan kata benda, maka harus berakhiran he. Nah sekarang la ilaha. Jadi walaupun la-nya itu tidak jelas panjang, tapi kalau sudah la ilaha itu pasti benar. Kan sederhana. Apa sederhananya? Kita tidak terus salah menambah. Ya toh. Jadi luar biasa sebenarnya khususnya itu karena saya pengajar tawakal ini satu-satunya di dunia. Satu-satunya di dunia. Cuma sayangnya karena dikaruniakan Allah kepada seorang yang orang Sunda yang dalam bahasa Arab pasti tidak sesuai dengan makhraj dan sebagainya. Orang Sunda mengatakan apa? Karena yang benar menurut Allah. Sehingga apa? Orang tidak ada rasa hormat kepada beliau. Bahkan orang lain selain ikut pengajian tawakal ini apa? Ada pula yang muridnya itu tidak menghormati. Sampai sesepuh itu pernah mengatakan, aku dirampok oleh ikhwan-ikhwan sendiri. Karena apa? Karena tekniknya dipakai, tapi rasa hormat terhadap sesepuh tidak. Ini luar biasa sebenarnya. Makanya oleh karena itu misalnya ya, ketika saya pergi dari manapun untuk pengajian tawakal ini, saya tidak pernah menitipkan pada seseorang. Karena apa? Ya Allah, pengajian ini milik engkau. Terserah engkau. Aku mau pergi. Sehingga saya tidak pernah menitipkan pada seseorang. Berbeda ketika saya sudah ada di Jerman, istri saya mau menyusul ke Jerman, dititipkan pada seseorang. Apa? Saya datang dari Jerman, tidak dikembalikan. Beberapa kali datang, ya tidak dikembalikan. Ya salahnya
menitipkan pada orang tadi. Kalau soal ilmunya barangkali ya, karena sekarang katanya rumah di sekitarnya itu sudah terbeli semua. Mobilnya saja ada 7. Istrinya baru saja meninggal. Jadi istilah saya kalau soal harta dan sebagainya sukses. Tapi dalam kaitan yang mengajak orang untuk kembali kepada Allah itulah yang perlu ilmu. Karena kalau tidak, apa dia merasa mendapat petunjuk. Bayang siapa yang alfa terhadap aturan-aturan Ar-Rahman, atau yang paling yang pikir Ar-Rahman, maka ayatlah syaitan maka Allah akan menurunkan setan yang akan menjadi setiap penyakit setiap. Sedangkan di ayat berikutnya disebutkan bahwa setan itu sungguh-sungguh berusaha untuk menyesatkan. Pokoknya caranya bagaimana? Sehingga mereka merasa mendapat petunjuk. Kalau kami atau saya pribadi, kalau apa yang saya sampaikan ini tidak ada di Al-Quran dan As-Sunnah, maka tinggalkan. Itu ternyata juga sudah pernah diucapkan di sesepuh. Saya tidak menghayati itu, tapi pada sudah dari awal saya selalu mengatakan kalau apa yang kami sampaikan ini tidak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tinggalkan. Kita pamit. Jadi istilahnya karena demikian, itulah istilahnya kalau kamu melihat sejarah misalnya ketika politiknya Pak Harto itu hampir semua pengajian dilarang. Tapi pengajian sahabat tetap bisa berjalan. Yang paling menarik bagi saya kisahnya adalah ketika pada tahun 83, ketika itu istri seorang ikhwan itu masih Katolik. Ketika melarang suaminya berangkat ke Semarang dari Blora, dari Ratu disobek baju. Tapi ternyata kapan itu biasa saja, kaki maju berangkat ke Semarang. Sesudah itu minggu berikutnya istrinya nangis-nangis untuk dibawa ikut ngaji, dibawa ke Semarang. Setelah di Semarang mulailah terjadi perubahan-perubahan. Ketika orang sedang bersidang di MPR, kalau di tempat lain disuruh tidak boleh berkumpul, pengajian terbatas tetap saja pergi pengajian. Apa? Si istri Ikhwan tadi apa? Tahu-tahu baca Al-Quran. Yang suaminya juga kaget, dia tidak pernah tahu belajar. Ya tahunya cuma ketika berdoa itu saja pakai bahasa Al-Quran. Itu satu-satu petunjuk Allah atau peristiwa-peristiwa yang menunjukkan bahwa sebenarnya semua yang terjadi itu adalah kehendak Allah. Oleh karena itu harus kita latih menghadapi apa saja, harus kita syukuri. Cara yang paling mudah gimana bersyukur? Alhamdulillah. Tentu ada yang protes nanti, masa sakit kok? Alhamdulillah. Iya kan? Masa kalau sakit kok mengucapkan alhamdulillah? Ya, karena sebenarnya sakit itu juga kehendak Allah, takdir Allah. Nah, sedangkan Nabi mengatakan bahwa
semua yang terjadi itu adalah yang terbaik bagi kamu saat itu. Diberi yang terbaik karena berupa sakit, tak mau mengucapkan alhamdulillah. Ini kan lucu kan? Diberi ilmu tidak mau, itulah yang dikatakan sombong. Jadi sudah tahu ada petunjuknya tapi tidak mau melaksanakannya. Itu yang disebut sombong dalam bahasa agama. Jadi oleh karena itu istilahnya, yuk kita berjalan bersama. Ini juga terjadi pada diri saya. Karena apa? Saya tahu begitu saya sampai di Jakarta beberapa kali, ya orang Jakarta tidak mau. Istilahnya masa pimpinan mau diberikan kepada orang Jogja. Nah, begitu saya main itu langsung saya umumkan, saya tidak mau menjadi mursyid di Jakarta. Oleh karena itu saya tetap yuk jalan bersama. Hanya saya ajak berjalan bersama. Ya kembali, kalau ternyata saya ajak berjalan bersama itu tidak sesuai Al-Quran, sudah tinggalkan gitu. Ini sudah istilahnya sekarang sudah 584 khatam atau 584 hari sejak khataman di kelompok saya lah istilahnya, 584 kali khatam. Kalau dikembalikan pada artinya apa, cuma sekitar 33 kali masing-masing diri khatam Al-Quran. Tapi kembali istilahnya, saya selalu menganggap yuk pilih di antara yang dipelajari itu, ada ndak yang menarik hati, ada ndak yang sesuai dengan kondisi diri. Ulangi. Setiap pengulangan dari ayat ini, itulah yang disebut dzikir. Oleh karena itu istilahnya seutama-utama dzikir menurut Rasulullah adalah dzikir Al-Quran. Ada lagi berlaku bahwa seutama-utama membaca ibadah itu adalah membaca Al-Quran dalam sholat. Tinggal pertanyaan saya, adakah di antara kita yang sudah memulai membiasakan diri, katakanlah kalau membaca rakaat pertama baca 7 surat walaupun pendek-pendek dalam rangka melaksanakan apa? Tapi kita kan enggak, Nabi tidak pernah melakukan bid'ah. Kalau saya, jawaban saya, ya memang saya suka bid'ah karena yang pencipta bid'ah itu Allah. Badi'us samawati wal ardh. Allah itu yang menciptakan langit dan bumi, termasuk seisinya. Jadi oleh karena itu kembali pada kesempatan ini saya ngajak, yuk mulai hindari untuk menjadi hakim yang tidak diangkat. Sesuai dengan kondisi kita, sesuai dengan ilmu kita atau tidak, hindari menjadi hakim yang tidak diangkat. Kecuali kalau ditanya. Tapi sekarang kan enggak. Wah, itu dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Karena keluar dari amar ma'ruf nahi mungkar disayangkan. Tapi dia lupa apa sih sebenarnya amar ma'ruf nahi mungkar itu. Jangan-jangan cuma karena diterjemahkan oleh para penerjemah itu amar ma'ruf kita berbuat baik, nahi mungkar itu menghindari kemungkaran, lalu setiap tidak sesuai dengan apa yang dia ketahui lalu dianggap tidak sesuai dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh karena itu lalu mulailah menjadi hakim-hakim yang tidak diangkat ini. Kenapa kemudian muncul macam-macam itu? Ya karena memang Allah itu sudah menyatakan bahwa hidup di dunia, kami menghidupkan, menciptakan dan menghidupkan manusia itu untuk diuji.
khalaqal insana min nutfatin amsajin nabtalihi, kami hendak mengujinya. Jadi apa yang terjadi pada bangsa kita, karena sudah 350 tahun dijajah oleh Belanda, tanpa disadari pola pikir kita sudah mengikuti langkah-langkah mereka. Sehingga apa yang ada di dalam Al-Quran tidak sesuai dengan pendidikan yang kita langsung disalahkan. Misalnya ya, yang paling itu adalah tawakal kepada Allah. Kalau kita harusnya kan tawakal kepada Allah gimana? Ternyata ada perintahnya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ini yang pertama kali saya dapat dari sesepuh itu, yaitu ya beginilah dok pengajian kami. Kami sebut pengajian tawakal karena kami mengajak semua tamu yang datang ke sini bertawakal kepada Allah. Rasanya mantap aja. Saya tidak paham arti tawakal. Lalu yang kedua, amal yang kami laksanakan ini adalah amal yang sangat dicintai oleh Allah, yaitu zikir Allah. Juga rasanya mantap. Jadi itu saya terima pada 8 April tahun 1977, kira-kira pada pukul 9.30-an. Apa? Mantap rasanya dalam hati. Jadi tanggal 8 itu hari Jumat, tanggal 9 itu hari Sabtu, tanggal 10 itu hari Minggu, jam 4 pagi saya sudah sampai rumah di Jalan Gayam. Ternyata jendela naku saya sudah dibongkar orang, yang diangkut hanya TV 24 inci, TV karena pada waktu itu cuma hitam putih. Tapi sudah begini, saya pada waktu itu tidak ada merasa kehilangan apa, tapi begitu rupanya saya supaya tidak nonton TV. Jadi akhirnya lebih banyak dikirnya kan. Nah sekarang kan hanya pada diri sendiri masing-masing. Kalau nonton TV masih dikir apa enggak? Apalagi kalau sudah melihat skenario yang nangis. Nah, artinya kan ini hanyut pada cerita di TV kan. Artinya lupa kepada Allah. Jadi saya mengalami dari awal sudah oleh Allah dibimbing untuk tidak nonton TV. Tapi sampai sekarang saya masih lupa nonton TV. Walaupun akhirnya TV-nya yang nonton saya. Ya, begitu saya lupa mesti tertidur. Tapi misalnya, tapi kalau istilahnya itu kira cukup. Seperti tadi malam, saya masih nonton TV sampai jam 1. Nah, karena itu saya yakin pasti kalau saya tidur akan bangun untuk salat tahajud. Ya sudah, salat tahajud. Sesudah itu apa? Nunggu adzan subuh. Di situ lagi terjadi. Begitu lupa tertidur. Begitu dengar lagi ternyata sudah iqamat. Masya Allah, berarti aku sudah tertidur. Dari situ saya juga harus harus wudu lagi. Karena sudah tertidur. Jadi kalau biasa ya berjamaah lagi untuk subuhnya. Ya walaupun istilahnya kan karena ada waktu yang hilang amal-amal yang seharusnya dilaksanakan, saya sudah minta kepada Allah akan saya isi kembali ketika sudah ada waktu yang luang. Amal antara qabliyah subuh dengan salat wajib subuh. Ya, yang Anda
laksanakan. Kan tidak ada sulitnya toh. Tidak perlu mengingat-ingat. Oh saya biasa begini. Begini aja takut. Atau memang pengajian tawakal ini belum berkesan. Itu karena ada beberapa yang diperintahkan Nabi misalnya ya. Dan siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi subhanal azim astagfirullah 100 kali di antara sekabliyah subuh dengan fardu subuh, maka dunia akan datang kepadamu dengan merunduk-runduk. Jadi kesulitan hidup itu otomatis hilang. Pada umumnya dari pengamatan saya, asal dilakukan teratur dan nyaman rasanya di dada dalam waktu 21 hari, pasti hidup sudah berubah. Kenapa 21 hari saya tidak bisa terangkan? Oleh karena itu saya cari-cari keterangannya. Telur. Telur kalau sudah diremi 21 hari berubah jadi hidup. Jadi intinya kan juga melaksanakan apa saja, laksanakan dengan teratur, dengan cara yang benar selama 21 hari, pasti hidup kita berubah. Sederhana dan demikian cepatnya perubahan. Ada pula karena janjinya banyak, barang siapa yang mendawamkan membaca Al-Fatihah 40 kali antara salat sunnah qabliyah subuh dengan salat fardu subuh, janjinya banyak. Karena banyak saya tidak mau menceritakan karena istilah saya, karena demikian banyaknya itu jangan-jangan cuma yang dituju bonusnya yaitu pahalanya. Nah, bisa-bisa ngejar pahala dapatnya paha. Nah iya toh. Istilah-istilah saya ini sangat sederhana. Kalau orang pada umumnya 40 hari, begitu dilaksanakan 40 hari pasti berubah. Benar, karena keyakinannya sudah pada 40 hari. Makanya mau berubah seketika bisa, tinggal minta kepada Allah, dan yakini. Tapi jangan sampai minta sekarang lalu siangnya loh kok belum ya Allah. Artinya apa? Itu sudah dihapus permintaan Anda, yaitu dengan kata-kata belum. Apalagi kok enggak kabul. Habis semua permintaan itu sudah di-delete sendiri. Karena kalau udah yakin udah. Jangan sampai ada kata-kata kok belum. Apalagi pada umumnya misalnya yang sudah waktunya untuk berjodoh. Pernah ada yang saya beri, ya perbanyak saja bismillah. Apa biasanya kalau sudah konsultasi diberi bismillah? Bukannya menghormati bismillah, tapi malah apalagi Pak Asdi. Jadi artinya sudah tidak yakin diberi bismillah. Kalau jangan tanya, misalnya saya beri dah pakai doanya Nabi Yusuf, Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu artinya terserah Anda mau berapa kali, mau berapa lama, dan minta kepada Allah. Nah, kalau sudah minta kembali pada saya bilang kalau saya beri ribuan kali sanggup enggak membaca? Nah, iya kan saya minta kepada Allah. Kalau jawabannya belum juga ada di dalam hati saya pasti suruh baca ribuan. Maka sudah diberi, syukuri. Tinggal Anda dengan Allah. Kalau secara umum ya sudah 21 hari. Kalau tidak 21 hari, umat Muhammad itu rata-rata 30 hari. Nah, kalau enggak, ikuti yang diperoleh oleh Nabi Musa, 40 hari. Jadi kata-kata 40 itu
termasuk apa? Termasuk angka-angka yang ada di dalam Al-Quran. Tentu juga akan ada peristiwa-peristiwa yang terkait dengan 40 hari. Apa? Anak, pada saat umur berapa ruh ditiupkan? Berapa kali 40? 3 kali 40. Lalu penyempurnaan berjalan, baru waktunya mau dilahirkan, berapa kali 40? Kalau ilmu kedokteran mengatakan 9 bulan 10 hari. Kalau sudah 9 bulan 10 hari, berapa hitungannya? Berapa kali 40? 40 kali 7. Ya kan sangat sederhana. Demikian sederhananya itulah istilahnya kadang-kadang kita malah lebih memilih ilmu-ilmu dunia. Seperti dokter, Pak Domi kan milih ilmu kedokteran untuk penyembuhan penyakit. Sedangkan saya lepaskan ilmu kedokteran. Karena saya tahu pasti apa? Tidak ada kesembuhan yang diberikan lewat obat. Bukan lewat obat, oleh obat. Lewat obat benar, atas izin Allah. Sehingga saya lepaskan. Dia melepaskannya juga bertahap. Karena apa? Saya melepaskan betul-betul praktek segala macam itu karena ketika suatu saat kok ada yang mendaftar lengkap alamatnya, daftar untuk konsultasi. Begitu saya berangkat ke Anut, ternyata tidak ada orang. Begitu itu terjadi 2 kali, bagi saya, ya Allah, apa engkau maksudkan aku tidak boleh praktek lagi? Sudah saya lepaskan. Sebab kalau secara kan pasti orang berpikir, tinggal duduk, itu datang pasien, alatnya cuma stetoskop, ballpoint, dan kertas resep, sudah dapat duit. Tapi bagi saya enggak, sama sekali. Sama sekali namanya harta itu tidak ada yang menggembirakan saya. Tapi sehingga istilah saya, ongkosnya itu begitu orang itu sembuh, itulah ongkos untuk saya. Alhamdulillah. Ya kita dengarkan azan ini dan kemudian kita jawab. Karena itu juga pahalanya daripada mendengarkan ocehan saya.